Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan juga salam sejahtera. Selamat siang. Isi kabar taka? Alhamdulillah. Dalam acara podcast hari ini di SD013 kebetulan telah hadir para Bapak dan Ibu narasumber. Yang pertama, yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Pasir dengan Bapak Tohar. Bapak Tohar. Juga Ibu Kepala BGP Kalimantan Timur dengan Ibu Wiwik Setiawati. Terima kasih Pak Jumio. Kemudian Kepala BPMP Kalimantan Timur dengan Bapak Khairullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan juga Kepala Bapelitbang Kabupaten Penajam Pasir atau yang wakili dengan Bapak Muhammad Dwi Priasujadi. Terima kasih. Kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Penajam Pasir Utara dengan Bapak Alimuddin Kumis. Alhamdulillah. Luar Luar biasa. biasa. Ya. Harus ada pembeda. Alhamdulillah Saya Bapak. tadi B, Pak. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa Masih ada dua. bahwa hari ini dalam sini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berbincang santai nanti Pak. Selawat serta salam adalah kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di akhir zaman. Bapak dan Ibu, berkisar dengan sekolah penggerak tentunya tadi sudah banyak informasi-informasi atau paparan-paparan yang di sini tentunya nggak perlu saya panjang lebarkan, namun berkait dengan kebijakan-kebijakan pemangku kepentingan ini seyogyanya nanti saya akan memulai dari Bapak Sekda. Nah, boleh saya bertanya ya Pak ya? Boleh. Alhamdulillah. Nah ini kami mengawali dengan pertanyaan pada Bapak Najar tentang kebijakan sekolah penggerak. Bagaimana sih Pak pemerintah kabupaten mensikapi tentang sekolah penggerak ini? Yang insya Allah sekolah penggerak di Kabupaten Penajam Pasir Utara itu sudah 2 angkatan Pak. Nah ini, monggo Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan narasumber yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pensikapan kaitannya dengan program sekolah penggerak. Satu ingin saya kemukakan bahwa terkait dengan program yang pertama. Guru penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan dalam rangka menciptakan ekosistem pendidikan. Nah, sekarang ekosistem pendidikan itu siapa dan apa kan itu? Satu, ekosistem pendidikan itu ini yang lazim kita lihat. Satu, ada anak didik. Satu, ada pendidik. Yang kedua, ada sarana prasarana dan sumber daya organisasi yang lain, sehingga pendidik dan yang dididik itu berinteraksi. Kemudian di luar itu adalah supporting, dalam hal ini orang tua. Itu dulu. Nah, bagaimana kaitannya dengan yang diharapkan dari program yang terstruktur ini? Seorang kepala sekolah sebagai leader satuan pendidikan mampu menciptakan itu dengan rekan-rekan guru yang lain, sehingga akan menjadi satu kesatuan ekosistem yang memang memberikan kenyamanan bukan hanya kepada anak didik, kepada sesama rekan tenaga pendidik di sekolah pun juga sama. Artinya apa? Pengembangan komunikasi, kolaborasi, sinergi, saling membantu, mengangkat harkat martabat termasuk dalam hal ilmu pengetahuan, keterampilan dengan sesama. Itu kan yang akan mengarah pada penciptaan ekosistem pendidikan. Kemudian yang terkait dengan program ke depan seperti apa? Kita tahu bahwa sekolah penggerak ini bagian dari program nasional, tentu saja bagi dari support. Bentuk support nanti kita ke depan adalah dalam konteks bahwa urusan pendidikan merupakan urusan wajib bagi daerah. Maka tidak ada alasan bagi daerah tidak memikul konsekuensinya dari urusan yang menjadi kewenangan daerah. Tinggal proporsi minimal sudah ada ketentuan,
lebih dari minimal itu akan lihat menjadi proporsi kemampuan fiskal lokal. Seperti itu cara pandang kita terkait dengan program sekolah penggerak di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Terima kasih Pak. Dengan upaya untuk di dunia pendidikan, khususnya program-program yang digulirkan oleh Mas Menteri ini sendiri, kami boleh juga Pak tahu berapa persen sih anggaran untuk untuk pendidikan di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kemudian apa sudah ada alokasi khusus untuk memberikan dorongan atau motivasi bagi sekolah penggerak itu sendiri? Karena kita tahu yang selama ini luar biasa dari pemerintah pusat yang dikasihkan oleh BGP maupun BPMP untuk melakukan gerakan-gerakan supaya ada perubahan-perubahan ini. Nah, menurut Kabupaten Penajam Pasir bahwa ketentuan undang-undang terkait dengan pembiayaan untuk urusan wajib bidang pendidikan itu minimal 20% dari APBD. Tahun ini kalau tidak salah kita sudah lebih di angka 20%. Kalau tidak salah 24,76%. Itu alokasi untuk urusan pendidikan. Nah, saya ingin ke depan itu tidak mendikotomikan program untuk sekolah penggerak non sekolah. Tapi saya akan lihat adalah untuk program dan kegiatan yang notabene kaitannya dengan pendidikan. Silahkan nanti melakukan analisa mana untuk program yang ini, mana untuk program yang lain. Nah, itu saya agak sedikit supaya tidak menjadi seksi bagi sekolah-sekolah yang tidak diberikan stigma sekolah penggerak. Prinsip dasar bagi daerah, kebijakan alokasi itu memenuhi syarat minimal. Mudah-mudahan kapasitas kita itu punya kelebihan sehingga tidak minimal, tapi apa yang dibutuhkan bisa kita penuhi. Kemudian ke bawahnya silahkan diatur oleh manajemen dari satuan kerja perangkat daerah yang memang diberikan mandat untuk melakukan pengawalan kaitannya dengan pelaksanaan urusan teknis di bidang pendidikan, dalam hal ini jajaran Dinas Pendidikan. Luar biasa Bapak, mudah-mudahan Bapak selalu diberikan kesehatan. Amin. Sehingga program-program yang sudah Bapak utarakan tadi bisa terrealisasi di kemudian hari. Meningkat kepada acara berikutnya, yaitu kami juga dari Penajam Pasir Utara ingin menggali lebih lanjut kepada Balai Guru Penggerak Kabupaten Penajam. Kebetulan hari ini dihadiri oleh Ibu Wiwi. Ibu, selama ini sudah luar biasa Ibu memberikan kontribusi kepada para program guru penggerak yang terlaksana. Kemudian apa sih perannya BGP sebagai kepanjangan tangan dari kementerian untuk mengolah guru penggerak, sekolah penggerak? Sekolah penggerak, ya. Makasih Pak Jumio yang hari ini sebagai host ya. Nambah lagi kayaknya nih. Peran tambahan. Peran tambahan nih. Jangan-jangan nanti jadi tugas utamanya Pak. Jadi bisa nambah itu. Iya. Izin Pak Sekda. Jadi memang kami Balai Guru Penggerak ini adalah UPT baru dari Kemdikbud. Pak Sekda baru 1 tahun usia kami. Jadi baru ada Permendikbudnya tahun 2022 kemarin. Jadi di Permendikbud 14 tahun 2022 itu disebutkan bahwa Balai Guru Penggerak itu punya tugas untuk mengembangkan dan memberdayakan pendidik, kemudian pendidik lainnya, calon kepala sekolah, termasuk juga calon pengawas sekolah dan pengawas sekolah. Nah, tentu saja kaitannya dengan program sekolah penggerak di sini adalah kita tahu bahwa program sekolah penggerak ini merupakan salah satu kebijakan Merdeka Belajar episode ke-7 ya, episode ke-7. Dan untuk Kabupaten PPU ini alhamdulillah mulai dari angkatan 1 itu sudah terpilih Pak Sekda. Jadi pada saat angkatan 1 tidak semua kabupaten kota itu sebagai penyelenggara program sekolah penggerak. Nah, pada saat tahun 2021, rekrutmen 2020 akhir, itu PPU dan Kota Samarinda untuk Provinsi Kalimantan Timur sebagai penyelenggara atau yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Nah, seiring dengan adanya kebijakan baru
tumbuhnya BGP di setiap provinsi Kalimantan Timur, tentu kami sebagai UPT dari Kemdikbud ini punya tugas mengawal. Jadi program sekolah penggerak ini adalah program keroyokan ya Pak Hairullah juga dari UPT Kemdikbud. Jadi semua unit utama dan juga UPT itu terlibat di dalam mensukseskan program sekolah penggerak ini dengan peran tugasnya masing-masing. Nah, kalau kami di Balai Guru Penggerak itu fokusnya untuk program sekolah penggerak adalah penguatan kapasitasnya. Jadi untuk implementasinya seperti coachingnya, PMO-nya, kemudian pelatihan untuk komite pembelajaran itu tugasnya ada di kami Balai Guru Penggerak. Dan tentu saja di dalam hal ini juga kita sudah menyiapkan SDM yang sudah juga diintervensi seperti fasilitator sekolah penggerak itu rekrutmennya juga sama. Jadi tidak bisa semua orang atau setiap pengawas ini seperti Pak Jumio kan salah satu fasilitator sekolah penggerak, tapi tidak semua pengawas yang ada di Kabupaten PPU ini menjadi fasilitator sekolah penggerak. Jadi harus melalui rekrutmen. Nah, inilah yang menjadi aset-aset kami. Jadi para fasilitator ini yang membantu berjalannya program sekolah penggerak. Dalam hal kita juga menjalankan tugas kami di Balai Guru Penggerak. Jadi ada porsi masing-masing antara Balai Guru Penggerak dengan BPMP. Nanti mungkin BPMP bisa disampaikan oleh Pak Kepala BPMP. Mungkin itu Pak Jumio. Terima kasih Ibu. Belum stop sampai di sini. Kami juga kebetulan karena ada Kepala BPMP Kalimantan Timur, maka saya juga akan sekaligus apa sih Pak fungsi BPMP Kalimantan Timur terhadap program guru penggerak itu sendiri? Sekolah penggerak. Sekolah penggerak. Baik, terima kasih Pak Jumio. Tentu kita BPMP juga merupakan UPT Kemdikbudristek yang bersama dengan BGP memang kita harus bekerja sama satu atap di bawah Kemdikbudristek dalam hal membantu pemerintah daerah. Nah, yang mana tupoksi kita tidak lain adalah melaksanakan penjaminan mutu mulai dari tingkat PAUD sampai dengan sekolah menengah. Oleh karena itu, awal cikal bakalnya BPMP adalah LPMP, tapi tidak serta-merta berubah huruf L menjadi huruf P. Karena mohon maaf sekarang kita bahwa adalah mengadvokasi, membantu pemerintah daerah sebagai dinas pendidikan mitra kami, Bapeda mitra kami yang memang ditugaskan untuk mensosialisasi, mengimplementasikan seluruh kebijakan. Sebagai contoh, dalam hal melaksanakan implementasi kurikulum merdeka, dalam hal melaksanakan PBD yang memang nyawanya ada di dinas pendidikan, yang kami harus dengan mitra kami, dinas pendidikan, Bapeda, bahkan ke DPRD, kami harus membantu dinas agar keberlangsungan proses pendidikan yang ada khususnya di Penajam Pasir Utara ini. Di samping itu juga tentu kami juga harus berkolaborasi tentu dengan Bapak Bupati, apalagi sekarang ini dengan hadirnya Ibu Kota Negara Nusantara di daerah kita, ini cukup berat dan tugas kita dalam hal sebagaimana nanti kita ketahui diharapkan tentunya di Ibu Kota akan lahir yang namanya mega school yang luar biasa, makanya daerah-daerah penyangga jangan sampai sekolah-sekolah ini ketertinggalan. Nah, tugas kita tentunya mengawal dan bersama-sama dinas pendidikan, bahkan kita harus menggait mitra pembangunan yang nantinya akan membantu dinas pendidikan di PPU ini, karena tidak saja pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang harus bertanggung jawab terhadap pendidikan, masyarakat sekalipun. Makanya mitra pembangunan mungkin di PPU ada beberapa yang perusahaan-perusahaan besar yang nantinya akan bisa membantu keberlangsungan hidup dalam hal bertanggung jawab terhadap pendidikan juga. Oleh karena itu kami tentu baik BPMP mau BGP bersama-sama tentu membantu pemerintah daerah khususnya apalagi di PPU ini. Kita lihat tadi anak-anak luar biasa kreasi yang dihasilkan oleh sekolah penggerak dapat berkreasi tentu membuat makanan-makanan dan kreasi yang lain yang ini merupakan contoh nyata bahwa fungsi dari sekolah penggerak ini memang harus berkelanjutan terus. Makanya program yang sudah diberikan waktu 3 tahun dalam artian setelah 3 tahun mandiri sehingga bisa nanti juga mengimbaskan kepada sekolah-sekolah yang lain. Itu. Terima kasih Bapak. Ini juga berkait dengan peningkatan kompetensi para peserta atau para Bapak dan Ibu guru. Nah, ini untuk publik. Apa
upaya untuk memberikan kegiatan-kegiatan dalam peningkatan, karena kita tahu bahwa program sekolah penggerak baik angkatan 1 maupun angkatan 2 yang diberikan pembekalan itu hanya 2 orang guru dan 1 orang kepala sekolah. Apakah tidak ada langkah-langkah atau program-program berikutnya untuk memberikan semacam peningkatan kepada semua guru, sehingga mereka kalau yang memberikan informasi dari teman-teman sebaya mungkin kurang pas, ataupun juga kalau dipanggil langsung kan mungkin lebih motivasi. Nah ini monggo Bu Wiwi yang atau Pak akan memberikan lebih sinergi. Ya. Jadi gini Pak Jumio, kami Balai Guru Penggerak memang tadi tugasnya adalah mengembangkan dan memberdayakan ya PTK. Nah pada saat kami baru terbentuk tahun kemarin, kita itu memang fokus mengawal 3 program Kemdikbud, yaitu program sekolah penggerak, guru penggerak, termasuk juga implementasi kurikulum merdeka. Nah, seiring sejalan memang kami juga harus melaksanakan tupoksi kami yang tadi mengembangkan dan memberdayakan. Saat ini kementerian dalam hal ini Ditjen GTK itu sedang mengembangkan sistem atau platform pelatihan-pelatihan. Jadi nanti akan ada banyak pelatihan-pelatihan yang disiapkan, dan kami sebagai UPT itu punya kebebasan di dalam mengadopsinya dan maupun mau menyesuaikan dengan kebutuhan daerah itu bisa. Tetapi secara garis besar NSPK-nya itu juga sekarang sedang dikembangkan. Jadi ke depan memang sebagai bentuk PKB-nya ya Pak Jumio ya. Jadi sebagai bentuk pengembangan keprofesionalan berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan, itu sekarang platformnya sedang disiapkan. Nah, tetapi sementara platformnya disiapkan, apakah kami juga diam? Tidak. Jadi kami juga sudah banyak punya program-program inovasi yang sudah kita lakukan. Kalau tahun kemarin karena keterbatasan pada saat baru terbentuk, kami juga belum punya anggaran, kami sudah rutin melakukan webinar Pak, karena yang namanya daring nih Pak Sekda ya, paling murah dilakukan dan bisa diakses oleh langsung banyak orang. Walaupun kami tahu dengan melakukan webinar itu mungkin dari misalnya 200 peserta yang masuk, 200 itu mungkin tidak semuanya mengikuti dengan serius, mungkin hanya 10%, tapi kami juga berharap dari 10% inilah yang bisa menjadi agen-agen perubahan. Nah, walaupun kecil tapi kita juga ingin tetap berdampak. Kemudian untuk supporting atau intervensi di kurikulum merdekanya. Nah, lalu bagaimana dengan teman-teman komite pembelajaran yang hanya dari 1 kepala sekolah membawa serta 2 guru. Jadi memang asumsinya adalah di sekolah penggerak itu kan ketika dia tahun pertama, dia hanya mengimplementasikan yang itu hanya di kelas 1 dan kelas 4. Makanya kalau untuk SD itu diambillah guru kelas 1 dan guru kelas 4 untuk yang menjadi anggota komite pembelajaran, PKP-nya ya Pak ya. Nah, tetapi sebenarnya harapan kita adalah semua guru nanti akan didiseminasikan oleh yang sudah mendapatkan pelatihan ini. Walaupun memang kalau diajarin sama teman sebaya nih kok rasanya kurang meyakinkan, atau yang menjadi pesertanya juga kurang percaya gitu. Nah, ini yang mau kita bangun sebenarnya, bagaimana kekuatan dari komunitas belajar. Kan ini kan menjadi penggerak komunitas nih teman-teman yang menjadi anggota komite pembelajaran. Ini adalah penggerak komunitas yang memang dia harus menjadi corongnya, menjadi penggeraknya. Pelan-pelan walaupun mungkin di awal kurang dipercaya, tetapi semakin kesini semakin bisa dipercaya, karena memang kita inginnya berangkat, dan komunitas belajar ini juga menjadi salah satu strategi dari Kemendikbud di dalam hal implementasi kurikulum merdeka. Tapi BGP ada ya Bu Wiwi? Saya tahu Pak Jumio mau nanya itu kan. Sebelum ditanya saya sudah ada. Kami juga dalam waktu dekat Pak Jumio, Pak Sekda akan melatih atau akan ada kegiatan BIMTEK untuk para pengawas dan kepala sekolah. Pengawasnya dulu nih, karena pengawas ini kan sebagai ujung tombak yang akan mendampingi para sekolah binaannya. Tetapi selama ini kenyataannya pengawas kita ini malah tertinggal oleh guru, kepala sekolah atau satuan pendidikan yang sudah tahu lebih dulu. Karena kita tahu saat ini kan yang namanya akses teknologi sangat gampang sekali ya. Gampang sekali, tapi masih banyak, dan kita tidak menutup mata bahwa banyak juga para pengawas kita itu yang mungkin dalam hal mengakses teknologi atau platform yang sudah banyak itu
kurang atau terbatas, tidak terlalu update, apalagi tentang informasi yang ada dalam implementasi kurikulum Merdeka. Jadi kami berangkatnya ke pengawas dulu Pak, insya Allah akhir bulan Mei ini ada. Ada, dan alhamdulillahnya untuk teman-teman di Dinas Pendidikan Provinsi juga punya program yang sama untuk pengawasnya, sehingga kami berbagi tugas untuk pengawas yang jenjang menengah itu sudah diintervensi oleh dinas, sehingga sisanya untuk yang SD SMP walaupun masih terbatas Pak, masih terbatas, tapi harapannya adalah nanti melalui komunitas-komunitas yang ada di pengawas sekolah ini yang akan mendiseminasikan kepada rekan-rekan pengawasnya. Baik, terima kasih Bu Wiwi, luar biasa. Kebetulan juga pas ada beliaunya Pak Sekda. Nah ini apa sih kira-kira usulan Ibu? Untuk masih saya. Untuk bagaimana peningkatan yang lebih efektif, sehingga para yang saat ini sebagai sekolah penggerak itu betul-betul dia punya kemauan atau punya apa ya? Ya intinya untuk motivasi untuk merubah lingkungan dan sekolahnya itu menjadikan satu tekad untuk dilakukan oleh kepala sekolah. Memang kan kita tahu ya Pak Jumio, kalau sekolah penggerak ini berangkatnya dari kepala sekolah, ya. Berangkatnya dari kepala sekolah, belum tentu loh ketika sekolahnya lulus, kepala sekolahnya lulus, dia didukung sama guru-gurunya. Kalau punya guru-guru yang mungkin susah move on, sudah ada di zona nyaman, ketika sekolahnya itu menjadi sekolah penggerak, itu banyak yang ngedumel dengan kepala sekolahnya, sampai ada, cuma bukan di Kaltim alhamdulillahnya, ada yang di demo kepala sekolahnya, kenapa ikut sekolah penggerak, bikin repot. Nah ini menjadi tantangan, memang ini menjadi tantangan, dan bagaimana caranya supaya kepala sekolah kita ini juga pengawasnya itu motivasi, itu yang besar adalah motivasi internal dari dalam, ya, dari dalam, tapi tetap ada pengaruh dari seorang pemimpin di situ kalau saya melihatnya. Dan di sekolah penggerak di Kabupaten PPU ini ada 24 ya. 24 sekolah penggerak angkatan 1 sampai dengan angkatan 3, walaupun angkatan 3 belum mengimplementasikan, baru tahun ajaran baru ini insya Allah. Tadi ditanya harapan saya kepada pemerintah daerah ya. Nah, pemerintah daerah juga bisa menempatkan dirinya, memang harus menempatkan dirinya, memberikan intervensi. Jadi mungkin dalam bentuk regulasi yang menguatkan program tersebut, seperti program sekolah penggerak, program guru penggerak, implementasi kurikulum Merdeka, perencanaan berbasis data. Walaupun tidak harus setiap yang saya sebutkan itu ada satu regulasinya, ada kemudian ini regulasi sendiri. Jadi satu aja mungkin, sehingga itu bisa menjadi dasar bagi sekolah ketika mengimplementasikan program-program tersebut, seperti itu. Ini kesempatan kepada Pak Sekda untuk memberikan jawaban apa yang diusulkan oleh Ibu Kepala. Saya serahkan juga BGP Bapak. Enggak Pak. Baik, tadi saya di awal sudah menyampaikan, baik di kelas maupun di awal kita podcast ini, prinsip dasar saya menyampaikan itu bahwa urusan itu kewajiban kita, untuk urusan wajib. Tidak ada alasan kita tidak mendukung. Tinggal sekarang untuk membreakdown target sasaran itu mulai mekanisme dan prosedur memang perlu sentuhan. Nah, sentuhan antara pengambil kebijakan dengan siapa yang harus mengelaborasi di tatanan operasional, ini ada bagian-bagian tertentu. Ya, nanti kawan kami dari Dinas Pendidikan, kalau perlu regulasi apa, saya dalam hal ini hampir dapat dipastikan, bukan hampir, pasti akan memberikan fasilitasi untuk itu. Luar biasa. Dan boleh nambah Pak Jumio, Kabupaten PPU ini memang luar biasa di dalam hal mendukung program pusat ya Pak Herul. Kita tahu ya, mulai dari program apa saja, mulai dari sekolah model dulu ada, kemudian ada sekolah binaan, RSB, sampai sekarang ada yang namanya awal sekali sebelum sekolah penggerak ada program guru penggerak. Kemudian ada program sekolah penggerak, ada implementasi kurikulum Merdeka. Ini intervensi dari pemerintah daerahnya atau dukungan dari pemerintah daerahnya sudah luar biasa. Maka kalau sekarang di PPU ini jumlah pendaftar sekolah penggeraknya kemarin termasuk banyak Pak. Setiap angkatan dibuka, hanya angkatan ketiga aja yang tidak terbuka. Jadi tinggal menyelesaikan yang posisinya sebagai cadangan. Tidak terbuka lagi pendaftaran untuk angkatan 3, tapi angkatan 1, angkatan 2 itu PPU pasti banyak yang mendaftar, terbanyak malah.
Nah, kemudian untuk program guru penggerak juga sama. Terbukti di angkatan 8 dari 341 kalau saya lupa, tapi 340-an itu 91 yang lulus dari PPU. Jadi itu luar biasa dukungannya. Baik, terima kasih Bu Vivi. Nah, ini tiba saatnya kepada Bapak Ditpa. Gak usah tegang, Mas. Siap. Dengan paparan dari Bapak Sekda tadi, apa sih strategi, karena di Bapak Ditpa sendiri adalah bersama untuk memberikan dukungan kepada sekolah penggerak ataupun program-program selain sekolah penggerak, tentunya perlu stop. Nah, apa strateginya dari Bapak Ditpa? Ya, baik Pak Jumio ya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, dalam menyikapi pertemuan hari ini, jika dikaitkan dengan tupoksi kami di Bapelitbang itu, tentunya dalam berbagai hal permasalahan pembangunan, apakah itu terkait stunting, kemiskinan, kami itu memiliki fungsi untuk penguatan di sisi perencanaan. Selain itu, kami juga mempunyai tugas untuk menjalankan siklus perencanaan dengan baik dan benar sesuai dengan regulasi yang ada. Sebagai informasi, dalam 2 minggu terakhir ini kami di Bapelitbang itu sedang mengadakan pembahasan eksistensi untuk rencana renja rencana akhir buat untuk tahun 2024. Di sana kami sudah mendistribusikan pagu indikatif yang itu berangkat dari proyeksi pendapatan daerah untuk 2024. Untuk Dikpor sendiri kami sudah memberikan pagu indikatif sementara yang kami harapkan itu nanti bisa diramu oleh Pak Kadis untuk bisa memenuhi segala kebutuhan, baik itu yang proyek daerah apalagi yang terkait nasional. Karena itu kami selalu dievaluasi oleh Mendagri setiap tahunnya, bahwasanya daerah itu wajib memberikan kontribusi pendanaan terhadap pemenuhan SPM tersebut. Yang lain ini terkait tadi sempat disinggung oleh Ibu tadi ya, misinya PSP ini ya harapannya mewujudkan sekolah yang itu yang nyaman, aman dan menyenangkan ya. Nah, kalau dikaitkan dengan data pembangunan kita, apalagi terkait angka partisipasi kasar di tingkat PAUD, Bu, untuk PPU itu masih sangat rendah, di kisaran 30-an %. Nah, diharapkan dengan adanya program PSP ini bisa menunjang, jadi kepesertaan dari PAUD ini bisa meningkat dengan adanya tadi sekolah yang menyenangkan, seperti itu aman. Terus terkait tadi juga data IPM Pak Sekda, juga kami berharap juga bisa memiliki efek ke sana, bisa meningkatkan secara tidak langsung terhadap peningkatan IPM. Perlu diketahui data IPM kita di PPU ini terakhir di tahun 2022 itu di angka 72,88%, di mana itu di urutan 8 dari 10 kabupaten kota di Kalimantan. Iya, sedikit. Sementara itu Pak. Baik, terima kasih. Ya, mungkin ya, yang masih ingat kebetulan pas dengan Pak Peda juga. Yang penting kami ingatkan tadi memang dalam SPM ini agar membantu dinas, memang benar 13 indikator pendidikan SPM itu masuk ke dalam program-program dinas pendidikan, sehingga memang di tahun 2024 ke depan jadi dinas pendidikan bisa mengintervensi semua ini sebagaimana yang Pak Sekda harapkan tadi. Juga kami sebagaimana Bu Wi katakan, perlu sekali Pak regulasi, diantaranya yang terbaru episode 24 tadi, memastikan bahwa setiap sekolah dasar tidak ada lagi tes Calistung. Ini akan merugikan bagi anak-anak kita ke depan. Juga bagaimana tentang regulasi IKM implementasi kurikulum merdeka yang melihat itu tadi dari pemerintah PPU sangat konsen ternyata tentang pendidikannya. Oleh karena itu Alimuddin harus dicari lagi Alimuddin lagi ini yang biar bisa meneruskan. Biar bisa meneruskan. Ini luar biasa. Itu luar biasa dan semangatnya lebih luar biasa juga Pak Kadis ini. Nah, ini yang kita harap terus kita bisa bersinergi terus Pak Kadis. Walaupun baru seakan kami sudah kenal lama gitu. Begitulah harmonisnya dan enak cairnya nih Pak Kadis pendidikan kita nih Pak Sekda. Oleh karena itu mohon dukungan terus kepada Dinas Pendidikan karena kembali sebagai arahan
Pak Dirjen, untuk ke depan mindset kita berubah. Kita pendidikan kita bermuara kepada murid, murid, dan murid. Itu. Terima kasih mungkin dari Terima saya. kasih Pak Anwar, kemudian juga dari Bapak yang kita berikan. Tibalah saatnya pada Bapak Dinas Pendidikan sebagai pelaksana teknis. Ya. Nah sekarang sebagai pelaksana teknis Pak, apa sih langkah-langkah persiapan Bapak dan jajarannya untuk mengimplementasi kebijakan sekolah penggerak? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekda, saya hormati Pak Kepala BPG, kemudian Pak Ibu Kepala Balai Guru Penggerak, saya hormati dari Bapeda. Langkah-langkah yang harus kami lakukan sesuai dengan tupoksi saya tentunya yang pertama memastikan bahwa rumusan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah itu dapat secara secara pasti, secara bertahap itu bisa kami laksanakan. Nah, terkait dengan sekolah penggerak, karena ini memang sudah juga sudah berjalan dan merupakan amanah dari pemerintah pusat, mengelaborasi termasuk mengelaborasi di instansi kami, kemudian juga bagaimana mengkomunikasikan dengan unsur pemangku kepentingan yang ada di daerah dalam rangka kepastian terlaksananya kegiatan ini. Nah, perlu kami sampaikan bahwa intervensi yang kita lakukan itu tidak hanya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi perlu kita menggerakkan elemen yang ada, termasuk masyarakat, ya, tentunya dengan adanya regulasi. Kemudian juga perusahaan. Nah, kedepannya ini CSR perusahaan ini kan kita tidak pernah tahu kemana sih sasarannya yang dia lakukan. Nah, kami selaku kepala dinas tentunya nanti akan memetakan bagaimana pengwilayahan pembinaan terhadap sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan itu kami akan membuatkan semacam regulasi, apakah itu semacam Perbup atau SK, ya, bahwa perusahaan ini membina sekolah ini. Dan ini juga diperlukan oleh perusahaan. Secara tertulis ada di pemerintah daerah bahwa sudah ada jadwal yang kita tetapkan. Menjadi kewajiban dari pemerintah daerah saja, tapi sesuai undang-undang, perusahaan juga harus ada intervensi terhadap sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya. Itu mungkin Pak yang pertama yang ini kami sampaikan. Ya. Berkait dengan sekolah-sekolah yang berada di wilayah binaan Bapak, terutama sebagai kepala dinas, seberapa potensi sekolah-sekolah di BPU ini untuk dijadikan sekolah penggerak? Ya. Ini hanya berapa persen baru salah. Mudah-mudahan kedepannya sekolah-sekolah di BPU di bawah naungan Bapak Kepala Dinas itu menjadi sekolah penggerak semua, Bu Wiwi dan Pak Elmi. Ini harapan kami. Baik. Jadi sebenarnya sesuai dengan visi pemerintah pusat, itu pemerintah pusat maunya semua sekolah itu adalah sekolah penggerak, karena memang diharapkan dari pembelajaran yang dilakukan di sekolah ini ya itu memang untuk meningkatkan bakat minat anak-anak tanpa melihat apakah itu sekolah yang ada di kota maupun yang ada di desa. Nah, saya katakan bahwa ini semua berpotensi, ya. Tentu karena kita memang ada keterbatasan dalam hal implementasi program, termasuk penguatan-penguatan yang lainnya, sehingga perlu ada secara bertahap kita lakukan. Nah, tidak dengan 24 sekolah yang ada ini, ya. Mungkin dari BPG juga sudah ada program lain, ya. Sebenarnya kalau memang ini mau percepatan, memang harus ada semacam sharing, ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, bagaimana supaya cepat tuntas. Jangan-jangan program ini yang diluncurkan ini belum selesai, ganti menteri, ganti lagi, sehingga tidak jalan-jalan, belum menyentuh seluruh elemen pendidikan yang ada, hilang lagi program ini, ganti kulit, ya. Nah, ganti kulit. Nah, ini mungkin jangan supaya ini cepat. Tentu kita di Dinas Pendidikan, ya, apa yang diharapkan oleh Balai Guru, kemudian dari BPG, khususnya dengan masa transisi dari, kita ingin memastikan bahwa masa transisi dari intervensi yang dilakukan oleh jaminan mutu itu berkelanjutan. Nah, disinilah kehadiran dari pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk mengelaborasi kegiatan yang sudah ada ini supaya tetap
berjalan dengan baik. Tentu intervensinya ya kami ya dengan Bapeda nanti akan mengkomunikasikan bagaimana program yang ada ini bisa berjalan dengan baik. Dan kami sudah ada komunikasi juga dengan Bapeda, dengan dengan Kepala Bapeda maksud saya terkait dengan program-program yang ada. Tentu semua ini saya juga tuangkan dalam bentuk sebatas omongan saya, tapi ya sesuai dengan kaidah-kaidah. Mungkin ada surat dalam bentuk permohonan, kemudian dukungan dari pemangku kepentingan ya, supaya ini kita bisa memastikan bahwa program ini sekolah-sekolah di PPU itu menjadi sekolah penggerak. Selama Bapak menjadi ya, tantangannya ya pasti banyak. berbicara tantangan ya banyak sekali ya. Nah, ya kan yang pertama dulu untuk SDM pendidiknya, kemudian sumber daya yang lain ya. Ini yang ke depan yang kita akan makanya kita harapkan dari dari sekolah yang kepala sekolah dengan 2 guru yang diikutkan itu kita harapkan memberikan penghimbasan terhadap guru-guru yang ada di sekolah, sehingga iklim sekolah atau ekosistem sekolah kita harapkan itu bisa dengan baik. Misalnya tanpa disentuh pun, misalnya gurunya yang misalnya di SD 013 ada 17 guru yang ikut 2, tetapi karena manajerial yang dilakukan ya oleh kepala sekolahnya, kemudian guru yang telah dilatih 2 ini juga bisa melakukan sentuhan-sentuhan atau intervensi dalam bentuk dalam bentuk penguatan teknik pembelajaran daripada guru-guru, itu saya pikir juga itu bisa berjalan dengan efektif ya. Tergantung dari manajerial kepala sekolahnya ya. Saya pikir itu nanti akan kita dorong ya, bukan semata-mata harus kita kirim pelatihan dan lain sebagainya, tetapi ya harus kita dorong secara lokal, itu dia bisa memberikan kontribusi penguatan atau pengimbasan kepada guru-guru yang lain. Baik, untuk yang terakhir kali kepada kepala sekolah ya. Kabupaten Penajam Pasir Utara ini, Pak. Yang pertama program sekolah, kita bicara sekolah penggerak ya. Program sekolah penggerak ini kan memang baru 2 tahun dilakukan, dan itu masih giringan dari pemerintah pusat. Dalam hal ini untuk memasuki masa transisi dan diambil alih oleh pemerintah daerah, tentu satu harapan saya secara administrasi, karena tentu kami kan akan mengusul dari segi penganggaran. Secara administrasi tentu ada program-program yang harus program khusus ya, karena sudah ditunjuk jadi sekolah penggerak, sehingga nanti dalam memberikan intervensi ada tadi Pak, kita juga berpikir bahwa kita tidak ada dikotomi antara sekolah penggerak dengan sekolah yang lainnya, tetapi dalam hal intervensi tentu kita meyakini bahwa itu pasti ada perbedaan nanti. Tapi kami juga didukung dari program-program yang ada di sekolah. Kami tidak bisa mengkomunikasikan ini dengan penentu kebijakan kalau itu. Saya juga kan harus ada penguatan program yang ada di sekolah, itu satu. Yang kedua, tentu kita yang sekolah penggerak ini janganlah merasa bahwa kita sekolah penggerak ini kita merasa bahwa hebat kan dari sekolah yang lain. Paling tidak ya bagaimana transfer kepemimpinan sekolah penggerak itu bisa secara beransur-ansur juga bisa kita transfer ke sekolah-sekolah yang lain ya, seperti itu. Baik Bapak, ini sudah dari masing-masing narasumber memberikan di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Baik, kami terima kasih kepada Kepala Balai yang berkesempatan hadir pada saat ini, pada Ibu Kepala Balai Guru Penggerak, Pak Kadis, Unsur Pelitbang. Kita tahu bahwa sekolah penggerak ini bagian dari kebijakan dan strategi pemerintah kita dalam rangka mengungkit daya dongkrak untuk lebih
maju kembali dunia pendidikan kita. Artinya tujuan terstruktur ini bagus kita tahu. Tetapi implementasinya tidak mungkin bisa dilaksanakan linear dari kementerian, kemudian dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten kota, tidak mungkin. Kolaborasi ini menjadi jawabannya. Nah, di kolaborasi ini maka harus ada transformasi informasi yang memadai. Maka termasuk cara seperti ini lewat forum pemangku kepentingan menjadi jawaban agar transformasi ini bisa terdiseminasi secara memadai. Kemudian habis itu mudah-mudahan cara kita terbangun kepahaman dan kesepahaman. Oh iya, nah tinggal sekarang elaborasi terakhir yang memang mendampingi program ini pada SKPD teknis atau OPD teknis, memunculkan program dan kegiatan yang berkesesuaian dengan tujuan yang terstruktur tadi. Prinsip dasar kami dari pemerintah support, alokasi sudah mendapatkan advokasi minimal, tinggal harapan kita mudah-mudahan kita memiliki kapasitas fiskal yang lebih sehingga berbicaranya tidak minimal tapi mudah-mudahan mendekati kebutuhan. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian kiranya hari ini kita sudah mendengarkan sama-sama baik dari Bapak Sekda, Bapak Kepala Dinas, Bapak Al-Husan, maupun Bapak kemudian juga dari Ibu DKP. Mungkin mari kita saling membangun komunikasi, mudah-mudahan komunikasi baik ini semua apa yang kita rencanakan bisa kita laksanakan. Amin. Jangan kapok Pak Sekda. Sebab apa mungkin akan memberikan siap saya dan saya selamat. Terima kasih Pak Sekda. Ini lalu foto di belakang karya anak. Ya. Terasi. No. Hanya kita komunikasi, Ya, apalagi